Halo sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kenal. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman yang udah menyempatkan waktunya menonton video saya ini. Dan juga terima kasih banyak bagi teman yang udah subscribe, bikin saya semangat. Dan bagi yang Anda yang baru gabung dan belum kenal, perkenalkan, nama saya Wayne. Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Dan sekarang saya menetap di Amerika. Seperti hal biasa, dalam video-video saya berbagi info mengenai tentang visa, imigrasi, atau kerja di USA, atau pengalaman saya sendiri di Amerika. Jadi ya macam-macam dan macam-macam ceritanya maksudnya. Dan dalam kesempatan ini saya mau berbincang-bincang tentang EB3 visa, ya kan? Apa itu EB3 visa? Visa ini berbasis pekerja, atau ini sebenarnya visa ini dikeluarkan oleh pihak Amerika untuk pekerja berbasis green card. Jadi kalau Anda memegang EB3 visa, secara otomatis dalam 6 bulan Anda sama saja mempunyai green card. Dan umurnya berapa visa ini? Biasanya umurnya 6 tahun. Dan kalau suatu saat Anda ingin merubah status, Anda bisa merubah dari memegang EB3 ini menjadi US citizen. Paling tidak harus Anda tinggal 6 tahun dulu untuk hal itu, ya kan? Oke. Well, terus siapa yang bisa? Yang siapa saja yang bisa nge-apply ini visa, ya kan? Well, sebelumnya saya cerita dikit tentang kok menariknya tentang ini visa ya. Saya baca-baca, saya dapat info itu pemerintah US mengeluarkan sekitar 40.000 EB3 visa ini. Wow, that is a lot. Itu banyak sekali. Dan mungkin banyak yang orang-orang Indo, teman-teman kita di Indo tidak begitu tahu atau gimana cara nge-apply-nya. Ya memang agak rumit, memang agak rumit karena tidak seperti halnya visa turis atau visa yang lainnya. Visa EB3 ini memang spesial. Spesialnya itu apa? Untuk nge-apply ini kita harus punya talent, punya skill khusus yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, begitu. Jadi caranya gimana? Caranya nge-apply ini ya. Nah, caranya begini untuk nge-apply ini ya. Kalau pertama Anda harus yakin Anda punya skill, ya kan. Kedua, Anda harus menemukan orang atau perusahaan yang mau hiring Anda untuk bekerja. Jadi Anda harus mostly ya visa ini dikeluarkan itu karena memang ada perusahaan yang nyponsori Anda untuk datang ke Amerika bekerja, dan Anda di hiring itu karena Anda mempunyai skill khusus yang perusahaan tadi tidak bisa menemukan skill seperti yang Anda punya di Amerika. Itu simpelnya.
Oke, dalam EB3 visa itu ada dua kategori, yaitu a skillful employee dan unskillful employee. Maksudnya skillful employee itu Anda di hiring karena Anda ahli dalam sesuatu hal. Anda punya bachelor degrees atau hal yang sesuai, Anda mempunyai kemampuan sesuai pendidikan Anda, begitu. Kedua, Anda harus mampu membuktikan bahwa Anda sudah paling tidak 2 tahun menjalani profesi Anda itu tadi, oke, begitu. Terus yang kedua yang tentang yang unskilled employee, ini diberikan kepada Anda yang punya talent. Anda tidak harus punya degrees. Jadi Anda punya skill profesional. Paling tidak Anda juga sudah 2 tahun bekerja di bidang Anda. Begitu. Itu Anda harus buktikan. Jadi misalkan skill apa? Saya kasih contoh skill apa yang bisa dihiring. Misalkan Anda pandai akrobat. Nah, ya kan? Pandai akrobat, ya kan? Terus Anda di hiring sama perusahaan seperti Cirque du Soleil. Itu big company. Jadi kayak Cirque du Soleil itu meng-hiring orang itu dari all over the world. Jadi mereka itu kasih sponsor. Jadi sebelum orang itu datang, ya inilah mereka yang mereka apply untuk mendatangkan orang ke Amerika bekerja pada itu perusahaan. Mereka itu menggunakan EB3, skillful or unskillful employee worker itu tadi, ya kan. Jadi seperti halnya saya kasih contoh orang-orang dari Cina itu yang pintar akrobat itu, naik sepeda roda 1 itu. Ya itu di hiring dari Cina. Nah itu cara mereka hiring, yaitu orang ini tadi punya skill, ya kan, dan tidak ada skill yang mengalahkan dia. Orang Amerika sendiri tidak ada orang yang bisa kayak naik sepeda sampai kayak roda 1 terus pakai tali kayak gitu, itu tidak ada mungkin, ya kan. So itu salah satu contohnya. Jadi mungkin Anda punya ide yang lain, skill apa yang cuman Anda punya, jadi mungkin Anda bisa nge-apply ke suatu perusahaan atau ke suatu company, jadi Anda bisa disponsori oleh itu menggunakan EB3 visa itu tadi, right? Nah, visa ini sungguh sulit, ya, sungguh sulit didapat. Karena apa, ya? Karena ya itu sulitnya Anda harus punya sponsor, ya kan. Dan pihak sponsor itu salah satu caranya, mereka itu harus bisa meyakinkan pihak labor department di sini bahwa Anda itu cuma satu-satunya yang bisa untuk didatangkan ke Amerika untuk melakukan ini pekerjaan, begitu. Nah, syarat-syaratnya apa, ya? Syarat-syaratnya memang banyak, syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh pihak sponsor, ya kan. Mereka harus salah satunya ngisi form I-140. Ya di dalam form itu ya jelas isinya tentang bukti, ya. Jelas sebelum Anda datang itu jelas kayak kontrak kerja begitu, ya. Di situ tertera berapa gaji Anda, berapa lama Anda bekerja, berapa jam, and then kalau punya benefitnya apa, semua itu harus tertera di situ. Itu bagi yang nyponsori. And then juga tentang, karena
Anda nanti begitu langsung masuk Amerika Anda bekerja, jadi mereka itu ngurus tentang tax, ngurus tentang macam-macam, insuran, provide kayak tempat tinggal, provide macam-macam lah. Jadi itu yang harus dibuktikan oleh pihak yang menyponsorin Anda. And then selain itu juga mereka harus punya bukti. Lah bukti ini mungkin ya bukti bahwa Anda udah punya atau Anda sudah paling tidak 2 tahun mampu bekerja di bidang kerja dengan skill yang Anda punya tadi. Maksudnya itu paling tidak Anda bisa membuktikan Anda udah 2 tahun bekerja, itu harus full time. Misalkan begitu, dan tidak cuma kayak seasonal. Jadi kayak itu udah menjadi pekerjaan Anda sehari-hari paling tidak selama 2 tahun. Dan selain juga pihak sponsor ini tadi membuktikan skill Anda tidak dimiliki orang lain yang ada di Amerika, begitu. So memang tidak ada. Jadi mungkin memang adalah cuma satu-satunya yang ada di luar negeri. Jadi tidak di Amerika sendiri kayak orang yang mempunyai skill seperti Anda, tidak ada. Ya seperti aku bilangnya tadi, kayak orang juggling ball, ya mungkin ada orang Amerika bisa juggling ball 5 ball, ya kan, tapi Anda bisa 8. Nah artinya kan itu Anda yang punya kemampuan itu sendiri. Di Amerika tidak ada, ya kan, itu bisa dijadikan bukti. Jadi setelah mengisi kayak mengisi dari tadi itu kayak bukti itu tadi, and then harus mengisi I-40 tadi, and then ya pasti ya, karena hal ini sangatlah tidak mudah. Jadi kalaupun biasanya pihak perusahaan di Amerika pasti hiring lawyer untuk hal-hal seperti ini, karena memang rumit sekali prosesnya, dan banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kalau Anda sebagai yang di hiring, ya, yang ngeplay itu pekerjaan, Anda ya tinggal nunggu aja. Oke. So tinggal nunggu semua itu disamitkan dari perusahaan Anda yang meng-hiring Anda di Amerika tadi. Anda paling ya tinggal tanda tangan saja. Oke. Itu disamitkan ke Labor Department dapat sertifikat, samitkan ke US Konsul biasanya. Akhirnya ya biasanya nunggu berapa lama ya dari untuk mendapatkan labor sertifikat ini, biasanya menunggu sekitar 6 bulan atau lebih, ya kan. Jadi prosesnya ini berapa lama bisa kadang karena rumitnya proses, kadang menunggu ini menunggu ini biasanya yaitu 6 bulan, kadang sampai 6 sampai 3 tahun prosesnya ini. Tapi selama proses itu apa yang Anda bisa lakukan di Indo, misalkan Anda ngeplay ini, ya bisa Anda cuma menunggu. Nah keuntungannya apa? Keuntungannya kalau Anda dapat panggilan, ya kan, Anda nanti ngisi namanya DS 160 juga, ya kan, tapi ngisi visanya EB3 itu biasanya biayanya $345 biayanya. Jadi begitu Anda dapat panggilan interview, Anda kan semuanya data-data udah masuk di situ, ya kan. Jadi ya Anda nanti dikirimin kayak green card begitu, kayak green card namanya EB3 card, resident kayak permit working. Jadi
bukan kayak permit working, ya udah kayak green card. Karena jadi Anda begitu interview, ya mereka pasti namanya nanti kasih EB3 visa yang Anda apply tadi, seperti yang bilang bayar $345, Anda udah dapat, Anda tinggal terbang aja, udah. Dan Anda langsung bekerja di tempat perusahaan yang hiring Anda tadi. Oke. Jadi begitu Anda terbang dari Amerika kan bekerja, ya kan, selama 6, karena langsung bekerja secara legal, Anda udah legally, saya sama aja punya green card, and then begitu 6 bulan setelah Anda memegang EB3 visa, EB3 card itu automatically Anda card itu berubah menjadi green card gitu. Dan green card itu berumur 6 tahun biasanya, oke. Jadi gitu, tada. Jadi Anda betul langsung jadi orang legal. Jadi enaknya begitu itu. Enaknya begitu. Ya enggak enaknya itu ya itu Anda harus punya skill yang Anda bisa buktikan Anda adalah satu-satunya orang yang bisa gitu. So ya seperti itu tadi, aku sendiri enggak tahu lah skill apa ya. Tapi aku kasih contoh seperti orang-orang tadi, orang-orang yang di hiring Cirque du Soleil Company, itu orang yang mungkin Anda kalau Anda kebal, bukan kebal muka maksudnya. Kebal hukum atau kebal tidak bacok, you know. And then Anda di hiring oleh Cirque du Soleil, Anda bisa ke Amerika dengan menggunakan visa EB3 dan Anda bisa menjadi US resident. 6 tahun US resident, Anda ganti status, Anda bisa menjadi US citizen. Begitu. Jadi itu tadilah singkat cerita cara-cara mendapatkan EB3 visa dan apa keuntungannya. Right? So ini sobat, kalau Anda ya ini saya mungkin enggak begitu lengkap, tapi secara kasarnya itu cerita nih, right? So bagi Anda mungkin yang punya skill khusus, Anda tidak harus menunggu, enggak harus cari visa turis, dan Anda ingin bekerja di Amerika secara langsung, dan Anda ingin bekerja secara legal, dan itulah one another way. Itulah salah satu cara untuk Anda bisa pergi ke Amerika untuk bekerja secara legali. Dan who knows? So sampai di sini dulu aja ya info dan keterangan yang bisa saya sampaikan. And then mungkin kalau ada sobat yang mempunyai masukan, go ahead, tulis di kolom bawah, kita share, kita berbagi pengalaman, kita berbagi pengetahuan, dan semoga banyak manfaatnya bagi teman yang membutuhkan di sana. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa subscribe dan jaga diri baik-baik, and have a nice day. Bye-bye.